Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Semoga tubuh kita dalam keadaan yang fit dan pikiran kita selalu tenang. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang tata cara hidup sehat. Nah, lalu bagaimana tata cara hidup sehat yang benar itu? Nah, mari kita simak. Tapi sebelum kita ke videonya, saya ingin menghimbau kepada kalian semua agar kita selalu menjaga kesehatan kita, kebersihan kita, serta lingkungan kita. Karena pada masa COVID-19 atau yang biasa kita sebut virus corona ini, memang sebenarnya tidaklah mudah untuk melawan virus ini. Cuman jika kalian optimis tentang virus ini akan segera hilang dari bumi, kalian juga harus optimis tentang dan ada usaha tentang kesehatan kita. Seperti mencuci tangan yang benar, terus pola makan yang sehat, dan harus berjemur dan lain sebagainya. Itu pasti banyak banget kan? Nah, kita lanjut aja nih untuk mengupas lebih detail bagaimana tata cara hidup sehat. Nah, kali ini saya hanya ingin membahas tentang 5 tata cara hidup sehat. Kita lanjut aja ya. Yang pertama, pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi. Nah, bagi kalian siapa nih yang masih suka makan junk food? Siapa nih yang masih suka makan makanan yang ada di pinggir jalan? Sebenarnya oke-oke aja, cuman makanan-makanan tersebut adalah tidak memiliki kadar gizi dan makanan-makanan tersebut juga sangat rentan dengan penyakit. Apalagi jika kalian makan yang di pinggir jalan dan kalian harus terlebih dahulu mencuci tangan kalian, karena kita nggak tahu bakteri atau virus-virus apa aja yang telah menempel di makanan tersebut. Nah, makanan adalah salah satu faktor utama dalam hidup sehat. Kamu dapat mengganti makananmu dengan mengonsumsi makanan yang penuh gizi seperti rendah gula, kaya serat, dan banyak vitaminnya. Jadi, kenapa harus rendah gula? Karena tingkat diabetes, tingkat orang yang terkena diabetes itu sudah sangat banyak sekali ya. Jadi kalian harus mengurangi kadar gula kalian sendiri. Terus kaya serat. Kenapa harus kaya serat? Kaya serat itu bisa memperlancar pencernaan kita. Nah, contoh makanan yang kaya serat itu apa ya? Nah, salah satunya pepaya. Coba kalau kalian makan pepaya, biasanya pasti kalian akan pup kan? Nah, karena itu pepaya bisa melancarkan pencernaan kita. Kemudian yang kaya vitamin. Contohnya vitamin C. Vitamin C itu yang paling bagus loh pada saat virus corona ini, yang kita konsumsi itu vitamin C yang paling bagus. Contohnya kita bisa mengonsumsi jeruk, lemon, jambu, terus banyak deh, masih banyak lagi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Contohnya buah-buahan yang memiliki rasa masam. Kemudian hindari makanan yang berlemak dan mengandung karena itu merupakan sesuatu yang mengakibatkan atau efeknya itu adalah jangka panjang. Jadi tidak langsung kita rasakan, tapi bisa beberapa tahun ke depan. Dan kita harus perhatikan makanan-makanan kita, harus tetap semangat. Kita harus memilah-milih makanan. Jangan apa saja kalian makan, itu kita harus selektif dalam memilih makanannya. Baik, yang kedua, kita bisa perbanyak olahraga. Olahraga itu tidak perlu harus ke gym, tidak perlu harus di luar. Kita dalam keadaan dan kondisi yang mengharuskan kita social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain, kita bisa workout di rumah, meditasi, yoga, senam, itu bisa kita lakukan sendiri di rumah. Kalian bisa lihat di YouTube aja, banyak referensi untuk melakukan olahraga-olahraga tersebut. Nah, sebenarnya olahraga itu bukan bikin kita capek, melainkan bikin kita semakin sehat, bikin kita semakin kuat akan daya tahan tubuh kita. Terus, tata cara hidup sehat yang ketiga, yaitu adalah istirahat yang cukup. Bagi kalian siapa yang suka begadang, itu nggak baik ya, itu nggak boleh ya. Nah, kalian tuh harus banyak-banyak istirahat, harus memiliki waktu istirahat yang cukup. Nah, setiap manusia, terutama kita para remaja, itu membutuhkan waktu tidur kira-kira 7 hingga 9 jam per malamnya. Nah, mungkin kita bisa mengatur waktu tidur kita itu sekitar dari jam 9 malam. Terus, nah, apa sih akibatnya jika kalian kekurangan waktu tidur? Yaitu bisa berpotensi terkena penyakit mematikan. Apa tuh? Nah, seperti kanker dan jantung. Pasti kalian gak mau kan kena penyakit-penyakit yang biasanya dirasakan oleh orang tua saja. Nah, kita juga harus
istirahat yang cukup untuk merefreshing otak kita, terus organ-organ bagian dalam yang ada di tubuh kita. Kita lanjut tata cara hidup sehat yang keempat, yaitu perbanyak minum air putih dan gosok gigi secara teratur. Nah, kenapa sih gosok gigi secara teratur? Perasaan baru dengar deh untuk menjaga kesehatan dengan cara gosok gigi secara teratur. Nah, kenapa? Karena mulut adalah tempat di mana bakteri mudah berkembang biak karena kondisinya yang lembab. Coba kalian ingat-ingat, kalian udah makan apa aja? Udah makan donat, sate, nasi padang, ketoprak, banyak deh. Nah, jadi apabila bakteri pada mulut dibiarkan, dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Maka jagalah kebersihan mulut dengan perbanyak minum air putih untuk memancing produksi air liur yang banyak. Nah, kenapa tuh berkaitan kan tentang kita harus minum air putih yang banyak dan menjaga kesehatan mulut? Karena air putih bisa memancing produksi air liur kita. Air liur kita itu bersifat membersihkan yang ada di dalam mulut kita. Kemudian, selain itu kalian harus rajin menggosok gigi 2 kali sehari, pagi dan malam. Atau bahkan bisa 3 kali sehari, bisa kita gosok gigi setelah makan. Nah, bagi kalian yang suka malas gosok gigi, kalian harus rajin-rajin ya. Karena gosok gigi itu penting. Kita harus melihat keadaan gigi kita, apakah ada yang bolong, apakah ada yang rusak, apakah ada yang keropos. Nah, itu kita harus perhatikan. Karena gigi bolong itu berasal dari sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kita, sehingga menimbulkan bakteri, menimbulkan virus-virus, menimbulkan kotoran yang ada di mulut kita, sehingga jadilah luka, jadilah rasa sakit yang ada di gigi kita. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, ini sangat penting, tapi ini sering juga disepelekan oleh kita. Apa tuh? Yaitu berpikir positif. Nah, tadi kan sudah di awal sudah saya bilang kalau kita harus berpikir positif agar pikiran kita tenang. Nah, secara psikologi, berpikir positif adalah aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangkitkan aspek positif pada diri. Baik itu berupa potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan diri. Sehingga memunculkan perasaan, perilaku, dan hal-hal yang menjadi sistem berpikir. Nah, bagus banget kan sistem berpikir kita jika pikiran kita itu positif. Terus juga banyak penyakit yang disebabkan oleh stres. Maka dari itu kita nggak boleh memiliki pikiran yang stres, kacau, ataupun gelisah. Kita harus selalu berpikiran positif ke depan. Iya, kita harus selalu berpikir positif, selalu tenang jiwanya, dan sebisa mungkin kita harus selalu senang, ceria, dan happy. Para peneliti telah menemukan manfaat dari berpikir positif untuk kesehatan. Salah satu manfaat berpikir positif yaitu membantu membangun sistem kekebalan tubuh. Nah, maka dari itu kan tadi udah aku bilang bahwa berpikir positif itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Dan jika kalian memiliki pikiran yang stres, berkecamuk, sedih, itu bisa menimbulkan aura-aura negatif pada tubuh kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka sama videonya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.